Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik teman-teman semua, malam hari ini kita diskusinya dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah pemaparan dulu nih dari pemantik kita yaitu Kak Tiwi Kasavela. Kemudian yang kedua teman-teman bisa diskusi dan juga mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan gitu ya. Bisa sharing juga hasil dari pemaparannya. Silahkan teman-teman kalau misalnya mau kasih feedback gitu ya. Terus, yang ketiga kita juga nanti ada, ruang diskusi untuk saling mengenal ya, bisa juga teman-teman cerita mungkin gitu ya di dalam, ruangan tersebut gitu ya, mengenai sejarah di kotanya teman-teman gitu ya, ataupun, hal-hal menarik nih di kotanya teman-teman ya. Jadi kita di sini bukan cuman, diskusi buku aja atau bukan cuman, sharing mengenai sejarah, tapi juga kita bisa mengenal satu sama lain ya. Siapa tahu nanti ini kayak kajian ke Bandung lagi bisa meet up sama kita kan ya. Seneng banget gitu ya. Oke, baik, teman-teman semuanya nih, selanjutnya saya akan persilahkan pemantik kita, yaitu Kak Tiwi Kasavela untuk memulai pemaparan. Silahkan Kak Tiwi, saya share screen dulu ya. Oke Teh, tema dari Temu Sejarah kali ini yang pertama adalah terkait biografi Kartini gitu. Kenapa sih harus Kartini dan kenapa biografi ini? Jadi awal mulanya aku terinspirasi mulai baca buku biografi itu beberapa tahun lalu waktu ikut acara diskusi di salah satu kampus di kota Bandung. Itu lagi membedah buku terkait Oto Iskandar di Nata. Jadi pematerinya itu bilang katanya banyak banget jalan, banyak banget, tempat yang mungkin dikasih nama tokoh-tokoh pahlawan kayak Ahmad Yani, Ahana Nasution, ada Oto Iskandar-Dinata, termasuk R.A. Kartini. Banyak itu di mana-mana, nggak cuma di kota Bandung. Tapi seberapa banyak sih orang yang aware, orang yang sadar sama nama di balik dari tokoh tersebut gitu. Kadang kala kita cuma tahu nama pahlawan, tapi nggak pernah tahu apa sih motivasi, apa sih mimpi, atau juga hal-hal yang dibawa sama tokoh tersebut gitu, yang membuat mereka pada akhirnya menjadi seorang pahlawan dan namanya abadi sampai sekarang. Nah, itulah kenapa pada akhirnya aku tuh mulai tertarik untuk, menggali tokoh-tokoh sejarah gitu, yang mulai dari biografi. Karena kalau misalnya ngomongin soal sejarah itu luas banget, itu banyak banget, tapi kenapa kita tidak memulainya dari sesuatu yang sederhana, yaitu tokoh pahlawan nasional yang namanya ada di mana-mana gitu. Dan pilihan aku adalah jatuh pada sosok Kartini. Why harus Kartini gitu kan? Ini juga mengupasnya adalah mengapa pejuang anti poligami menjadi korban poligami. Nah, ini jadi sesuatu yang kayak mengena banget gitu buat aku pribadi, karena beliau sosok yang begitu luar biasa, mengutuk bukan mengutuk juga ya istilahnya itu memperjuangkan untuk ya anti poligami, tapi pada akhirnya harus menjadi bagian dari yang dipoligami. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab, tapi setelah membaca buku R.A. Kartini ini ya, karya Imron Rosyadi, akhirnya aku bisa, mengenal lebih dalam sosok di balik Ibu Kartini yang tanggal 21 Aprilnya tuh selalu diperingati begitu ya kan. Setiap orang tuh hafal beliau lahir di Jepara, meninggal setelah melahirkan putranya. Tapi lebih daripada itu apakah banyak orang yang tahu? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi memang menggali sejarah mulai dari yang, terlihat muda dulu ya, ini sosok dari R.A. Kartini, gitu. Oke Teh, silakan. Sebentar ya. Oke, iya jadi memang awalnya seperti itu ya teman-teman dan satu hal lagi mungkin ya, Kartini ini adalah sosok yang populer banget ya, tokoh pahlawan wanita yang populer. Sebetulnya ada banyak banget tokoh, Cut Nyak ada Cut Mutia gitu kan, terus juga ada, kalau di Jawa Barat ada Dewi Sartika, ada Lasminingrat, tapi Ibu R.A. Kartini loh yang punya hari spesial, 20 April dan diperingati gitu. Kalau dulu waktu aku SD itu lagi rame-ramenya harus pakai kebaya, ada lomba masak ya, terus ada lomba apa gitu, tapi apakah seperti itu memaknai dari Ibu Kartini dan apakah itu yang diperjuangkan oleh beliau?
seperti itu. Next kita langsung ke terkait profil beliau. Ya, jadi ini kalau misalnya kita baca buku dari karya Imran Rasyadi di bab pertama, ini menulis si Jaran Korek. Kenapa disebut begitu? Biasanya kan kita tahu Ibu Kartini itu seakan-akan sosok yang lemah lembut, penurut, dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya kita baca di buku, sebetulnya beliau adalah sosok yang lebih aktif gitu ya. Bahkan si Jaran Korek artinya kan kuda liar. Kenapa disebut begitu? Ini julukan ke beliau. Karena beliau itu adalah orang yang aktif banget, suka melompat-lompat gitu kan. Jadi auranya itu penuh semangat, bukan yang lemah lembut gitu, pendiam, nggak seperti itu. Jadi ini beliau tuh lahir 21 April 1879, meninggalnya 17 September 1904. Jadi di usia 25 tahun meninggal setelah melahirkan putra pertama dan terakhirnya. Jadi 4 hari setelah melahirkan beliau meninggal, dan beliau itu lahir di mana di momen-momen di awal abad ke-20 ya, perempuan begitu tidak berkuasanya, mereka dipingit. Jadi kalau misalnya dulu nih teman-teman, sekarang kita perempuan bebas ya, tapi di awal abad ke-20 itu para perempuan tuh dipingit. Dipingit itu adalah karena pada saat itu lagi masa perang gitu. Dan orang tua tuh khawatir kalau misalnya membiarkan anak-anak mereka itu di luar, khususnya anak perempuan, takut diculik, takut diperkosa, takut dibunuh juga. Makanya kenapa di zaman dulu itu anak-anak perempuan usia yang menginjak remaja ya, Kartini waktu itu dipingit dari usia 12 sampai 16 tahun, 4 tahun dia dipingit, itu karena tradisi takut perempuan itu kenapa-napa gitu. Jadi awalnya ingin melindungi perempuan, tapi pada akhirnya sistem pingitan ini malah membuat perempuan itu jadi nggak berdaya, dia tuh terkungkung karena mereka nggak dalam pingitan itu mereka nggak boleh sekolah, mereka nggak bisa belajar gitu. Jadi mereka hanya eh ya udah di dalam pingitan aja, nothing to do gitu kan. Nah bedanya sama Kartini, karena Kartini lahir di keluarga bangsawan juga, ayahnya adalah Bupati Jepara gitu kan, dan dia juga punya kakak yang sangat aktif juga memberikan buku-buku informasi kepada Kartini. Jadi selama di pingitan Kartini banyak belajar. Tapi beda sama perempuan-perempuan lain yang di masa pingitan itu mereka nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah gitu kan. Terus juga pada saat itu ya khususnya juga perempuan-perempuan bangsawan, mereka juga harus siap dipoligami. Kenapa dipoligami? Karena kalau bangsawan itu harus nikah sama bangsawan lagi. Nah ini aturannya dari mana? Ini juga campur tangan dari Belanda. Jadi kan bapak ibunya Kartini itu adalah istri pertama dari ya bapaknya kan kalau nggak salah Raden Aryo, aku agak lupa lagi namanya ya, tapi itu ya jadi istri pertama Ibu Ngasira, cuman karena bukan dari bangsawan, bapaknya itu harus nikah lagi sama perempuan lain gitu, perempuan lain yang masih bangsawan, dan akhirnya dari sana Kartini melihat kalau misalnya sistem poligami ini membuat ibunya menderita karena tadi ibunya itu bukan istri yang utama gitu kan, jadi banyak mengalami diskriminasi lah dan lain sebagainya lah, dan di sana dia melihat nggak enak ya ternyata kalau misalnya hidup dalam sebuah rumah tangga yang istrinya itu lebih daripada satu gitu. Dan salah satu hal yang menjadi kegelisahan Kartini adalah saat dia sekolah. Dia itu kan sekolah di ELS ya, yaitu sekolah yang di sana itu ada orang Belanda dan juga ada orang-orang bangsawan dari Jawa. Dan kebetulan pada saat itu, karena lingkungan di sana itu, dia kenal sama temannya juga dan ada yang bertanya kayak, Kartini kalau misalnya udah dewasa, kamu mau jadi apa sih? Gitu. Ini tuh pertanyaan yang begitu menohok bagi Kartini gitu. Dia bertanya-tanya, sebetulnya kalau dia dewasa dia mau jadi apa ya? Kemudian dia bertanya sama ayahnya. Karena kebetulan Kartini ini sangat dekat sekali dengan ayahnya. Jadi ayahnya adalah sosok yang sangat dia sayangi, dia kagumi gitu kan. Dia bertanya pada ayahnya, terus ayahnya bilang kalau misalnya sudah dewasa kelak, dia akan menjadi seorang Raden Ayu gitu. Awalnya sih dia merasa senang aja gitu kan, apa sih Raden Ayu itu gitu. Nah tapi kesininya akhirnya dia sadar kalau ternyata Raden Ayu itu adalah ya tadi gelar yang didapatkan, kan dia Raden Ajeng Kartini. Kalau misalnya sudah menikah jadi Raden Ayu. Raden Ayu itu adalah gelar yang didapatkan setelah pernikahan dengan bangsawan tadi, dan ternyata sistem pernikahan itu adalah sistem yang pada akhirnya yang Kartini lihat mengekang perempuan. Dia tidak bisa berbuat banyak gitu kan. Maksudnya dia tuh melihat kalau perempuan setelah menikah itu
tidak bisa menjadi dirinya sendiri, menjadi tergantung. Kemudian juga tadi dia juga bahkan menikah dengan laki-laki yang tidak pernah dia kenal gitu. Siapa laki-laki itu? Tiba-tiba dijodohkan, tiba-tiba menikah gitu kan. Terus selain itu juga karena seperti itu akhirnya dia mulai memberontak gitu, jiwanya tuh kayak bergejolak. Sepertinya saya tidak ingin menikah gitu, buat apa menikah kalau pada akhirnya nanti dijajah oleh pria? Untuk apa menikah kalau pada akhirnya dia, ya udah cuman mengurus rumah tangga, tapi dia tidak punya peran besar dalam kehidupan ini. Itulah kenapa akhirnya Kartini ini memutuskan di usianya yang dia kan baru menikah di usia 24 ya, dan zaman dulu gitu di usia 24 tuh udah kayak tua banget dan Kartini itu sepanjang itu, dia memutuskan untuk tidak mau menikah karena dia tidak mau terikat dengan institusi yang pada akhirnya akan membuat dia terpenjara, gitu. Boleh berikutnya, Teh? Oke. Nah, kalau misalnya ini berbicara terkait pemikiran dan kehidupan Kartini yang dibahas di bukunya R.A. Kartini Biografi Singkat ya. Jadi, awal mula kehidupan Kartini setelah pergolakan dia di masa kecil, melihat, ibunya yang dipoligami dan ternyata tidak, bahagia gitu kan. Akhirnya, ya dia terus berkembang dan karena kebetulan dia sekolah di sekolah Belanda, kemudian bapaknya bupati, jadi dia banyak kenal juga dengan orang-orang Belanda. Dan Kartini ini suka menulis gitu, selain membaca dia menulis, dia banyak korespondensi dengan kawan-kawannya dari negeri Belanda, surat surat menyurat di majalah Belanda yang terkenal waktu itu, makanya dia tuh sangat terkenal. Jadi Kartini itu udah terkenal karena dia suka menulis gitu. Dan kebetulan pada saat itu juga ada dari direktur bagian pendidikannya di Hindia Belanda, Abendenen gitu, dia tuh datang akhirnya mengunjungi Bupati Jepara untuk melihat Kartini. Dia tuh pengen kenal sama Kartini karena Kartini itu udah terkenal gitu. Dan akhirnya karena melihat, wah ternyata Kartini ini sangat potensial ya, pemikirannya itu melampaui zamannya. Pada saat itu kan perempuan cuman manut-manut doang, tapi Kartini punya pemikiran loh untuk berpikir bebas, untuk dia punya kritik terhadap banyak hal. Jadi ditawarinlah dia beasiswa ke Belanda, seperti itu. Ditawarin beasiswa ke Belanda dan Kartini itu mengajak adiknya juga Rukmini untuk sama-sama berkuliah ke negeri Belanda. Kalau nggak salah waktu itu jurusannya adalah kedokteran. Jadi udah saking semangatnya dan Kartini dengan semangat yang berkobar-kobar bilang bahwa pada saat itu di zamannya itu banyak banget orang yang julid ya, orang yang sinis sama perempuan yang tidak menikah, dianggapnya tuh aib gitu kalau perempuan gak nikah tuh. Dan Kartini ingin mendobrak itu semua dengan dia berkuliah ke Belanda sehingga dia tuh kayak punya kemampuan dan dia bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain yang dibilang perempuan itu cuman jadi ibu rumah tangga, perempuan gak kawin itu adalah aib, itu tuh dia pengen memusnahkan itu semua dengan niat dia berkuliah ke Belanda. Namun sayangnya ya, pada saat itu karena zaman dulu itu perempuan yang sekolah tuh jarang banget loh. Di saat Kartini sekolah aja di tahun 1900-an gitu ya, itu yang, di kelas Kartini itu cuman ada 11 perempuannya, saking jarangnya anak perempuan yang sekolah. Nah ini tiba-tiba yang biasanya mungkin yang sekolah itu laki-laki, kok Kartini tiba-tiba mau sekolah ke Belanda gitu. Dan memang sebetulnya difasilitasin sih sekolah ke Belanda ini kan karena waktu itu juga ada politik etis ya. Jadi pemerintahan Belanda ingin, membentuk balas budi kepada pribumi dengan politik etis lewat imigrasi, emigrasi, terus irigasi, sama edukasi, yaitu lewat pendidikan itu. Makanya kan banyak juga kan putra-putri dari bangsa Indonesia yang kala itu juga kuliah ke negeri Belanda. Tapi waktu itu Kartini karena perempuan gitu kan, banyak kontroversial juga apalagi dengan pemikirannya, itu di Hindia Belanda itu banyak yang campur tangan gitu ya, was-was gitu pemerintahan Hindia Belanda tuh dengan hadirnya Kartini. Makanya akhirnya entah bagaimana dari Abendenen yang asalnya itu mengajak Kartini buat kuliah ke Belanda, dia malah bilang sendiri ke Kartini, "Kartini kayaknya nggak usah jadi deh kuliah ke Belandanya. Nanti kalau bapak kamu sakit gimana? Nanti kalau misalnya kamu dianggap, setengah Belanda gimana? Nanti kalau kamu ke Belanda terus dilupain sama bangsa kamu gimana? Padahal kan kamu ingin memperjuangkan bangsa kamu, tapi kamunya malah pergi." Kayak gitu. Dan selain itu juga memang waktu itu ayahnya Kartini itu lagi sakit. Sementara Kartini tuh sayang banget sama bapaknya gitu, makanya dia tuh galau banget waktu itu. "Aduh, kalau aku pergi gimana ya?" Akhirnya Kartini yang udah semangat menggebu-gebu pengen kuliah ke Belanda, dia menggagalkan itu semua. Dia dia memutuskan untuk, ya udah deh, nggak usah jadi kuliah ke Belandanya.
Akhirnya ya udah opsi keduanya, saya pengen tetap kuliah, tapi saya kuliahnya di Batavia, di Jakarta gitu kan. Dan waktu itu sih udah di ACC juga, oke, gak apa-apa kuliah di Batavia, lebih dekat juga gitu kan, gak terlalu jauh sampai ke negeri Belanda. Nah cuman ternyata itu pun masih dihambat gitu, masih ada hambatan. Kartini yang asalnya mau ke Batavia juga tetap aja ya dari pemerintahan Hindia Belandanya tuh nggak ACC. Akhirnya dia tuh mau kuliah nggak jadi dan pada saat bersamaan ayahnya sakit, tiba-tiba dapat surat lamaran tuh dari Bupati Rembang yang jadi suaminya, Joyo Adiningrat. Nah, entah bagaimana akhirnya Kartini menerima pinangan itu gitu. Menerima pinangan itu, padahal Bupati Rembang itu sudah pernah menikah 3 kali. Jadi dia sudah punya istri 3 sebelumnya. Dan dia punya 7 anak. Jadi ceritanya tuh bukan Kartini istri pertama tiba-tiba suaminya nikah lagi, bukan. Tapi Kartini menikahi dengan pria yang sudah menikah 3 kali. Dan kenapa bupati itu mau nikah sama Kartini? Itu gara-gara istri utamanya yang bangsawan itu meninggal. Jadi dia punya 2 lagi tapi bukan istri utama gitu. Dan untuk menggantikan posisi istri utamanya itu, akhirnya dia melamar Kartini gitu. Nah Kartini yang terdesak mau kuliah nggak bisa, terus bapaknya sakit-sakitan, dia bingung gitu. Dan bapaknya tuh bilang, nih sebenarnya saya senang kalau misalnya kamu bisa berpendidikan tinggi, bisa kuliah gitu. Tapi saya lebih senang kalau misalnya ada laki-laki yang melamar kamu, kemudian kamu mau menerimanya. Dan Kartini waktu itu kan dia tuh saking cintanya sama bapaknya ya, mau gak mau dong, gimana lagi. Karena di lain sisi dia pun galau, dia itu anti poligami, menentang poligami, tapi di lain sisi bapaknya pun poligami gitu. Jadi masa dia itu menentang orang yang paling dia kasihi. Kan ini adalah sebuah konflik yang luar biasa gitu di dalam diri Kartini gitu. Bergejolak banget gitu. Di lain sisi dia pengen maju, dia pengen bebas, dia nggak mau terkungkung, dia pengen menolak. Itu kenapa dia kan bilang dia tuh pengen menyelamatkan perempuan-perempuan yang dipoligami, tapi kenapa dia malah jadi bagian dari salah satunya? Pada akhirnya seperti itu, karena akhirnya dia menyerah pada takdir gitu kan, gara-gara ayahnya yang sangat dia cintai juga sakit, dan dia kalau terus-terusan bersikeras melawan, dia juga kayak melawan bapaknya sendiri. Galau dia. Menikahlah akhirnya Kartini. Nah, setelah menikah, Kartini dalam perjalanannya ya, kan biasanya Kartini itu aktif gitu menulis surat, bahkan sampai 150 surat gitu. Tapi pada saat menikah, dia tuh lebih jarang menulis surat dan kalau ditulis di buku itu adalah momen yang tidak produktif atau momen kelamnya Kartini dalam produktivitas menulis surat karena jarang. Beberapa surat sih ada ditulis ya, tapi dia bilang katanya dia menikmati perannya sebagai ibu karena memang dia juga menjadi perawat dari anak-anak suaminya itu gitu. Terus juga akhirnya dia mengandung, dia melahirkan, tapi 4 hari setelah melahirkan, dia meninggal. Anaknya ini adalah laki-laki ya, Raden Mas Salid yang pada akhirnya aktif di ketentaraan. Seperti itu. Dan ini banyak kontroversial juga sebetulnya seputar kematiannya. Ada yang bilang katanya, wah kayaknya Kartini diracun deh. Soalnya waktu hamilnya aman-aman aja, kok tiba-tiba meninggal gitu. Kayaknya ini gara-gara Kartininya terlalu radikal gitu pemikirannya sehingga membahayakan gitu. Dan memang sebelumnya Kartini juga kan mendirikan sekolah. Jadi di tahun 1903 sebelum dia menikah, dia itu mendirikan sekolah di Jepara, kemudian setelah menikah dia mendirikan sekolah di Rembang. Namun sekolahnya itu nggak serame kayak di Jepara gitu waktu itu. Meskipun sudah berjalan tapi belum gimana-gimana, ya sudah keburu meninggal. Nah setelah meninggal itu kan Kartini punya surat-surat tuh. Abendenon tadi yang sempat ngajak Kartini ke Belanda itu adalah salah satu orang yang banyak mendapatkan surat dari Kartini. Jadi Abendenon ini suami istri dua-duanya tuh dekat sama Kartini, dapat surat juga. Terus karena mereka juga ngerasa bersalah, aduh dulu ya padahal kita ngajakin Kartini buat kuliah ke Belanda. Nggak jadi. Kartini menikah, melahirkan, malah meninggal gitu. Akhirnya dari sana eh, mereka terfikir untuk membukukan surat-surat Kartini di tahun 1911. Jadi 6 tahun setelah 6 tahun ya, ya 6 tahun setelah Kartini, 6-7 tahun setelah Kartini meninggal dibuat surat, dibikin buku. Habis terbit terang itu dibikin dalam bahasa Belanda dan ternyata viral banget di Belanda. Akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing gitu. Salah satunya ada ke bahasa Jawa, Melayu dan lain sebagainya. Jadi se-powerful itu waktu itu Kartini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga terkait dari
ini ya, surat-surat Kartini. Apa sih yang diperjuangkan Kartini gitu? Yang pertama adalah emansipasi perempuan. Jadi karena tadi Kartini lahir dari lingkungan yang di abad ke-20 hanya perempuan kasur, sumur, dapur, feodal, apalagi siap dipoligami dan lain sebagainya, dia mengkritisi gitu. Ini tuh yang salah karena dari awal laki-laki itu bisa menjajah perempuan karena sejak kecil dia dilahirkan untuk menjajah perempuan. Ini salah satu suratnya kepada Stella Zehandelar tanggal 23 Agustus 1900. Kartini mengatakan, tidak usah kita herankan lagi apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja. Bila kita ingat bahwa laki-laki itu sejak semasa kecilnya sudah diperlebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan semasa kanak-kanak, laki-laki itu sudah diajarkan merendahkan derajat anak perempuan itu. Bukankah acap kali ku dengar seorang ibu berkata kepada anak laki-laki bila ia jatuh lalu menangis. Cis, anak laki-laki menangis tiada malu seperti anak perempuan. Jadi di sini tuh Kartini mau menyampaikan kalau ya tadi sampai sekarang bahkan ya mungkin bukan cuma zamannya Kartini, sekarang aja mungkin masih ada ibu-ibu yang kalau anak laki-laki tuh nggak boleh nangis, anak laki-laki tuh gini kalau nggak disamain sama perempuan. Nah ini sebenarnya adalah kritik Kartini sejak zaman dulu gitu. Kritik Kartini didikan didikan terhadap anak laki-laki kepada perempuan. Makanya dia tuh pengen mengubah pendidikan, bagaimana perempuan bisa terdidik, perempuan juga bisa berdaya, sehingga dia tidak dianggap lemah gitu di sosial. Seperti itu. Berikutnya, Teh. Oke, kita ke Kartini dan Agama. Ini surat Kartini ya kepada Stella Zehandelar di tanggal 6 November 1899. Kartini juga ternyata ya setelah kita baca bukunya dia bukan cuma pejuang emansipasi perempuan, teman-teman, tapi dia juga adalah orang yang kritis juga terhadap agama. Nah, kebetulan kan pada saat pemerintahan Hindia Belanda itu umat Muslim tuh boleh baca Quran, tapi nggak boleh ditafsirin. Jadi kritik Kartini itu adalah ya kita itu baca Quran, tapi kita nggak paham gimana kita mau paham soal agama Islam gitu, nggak ada tafsirnya. Dan seperti itulah realita zaman dulu gitu kan. Nah ini juga dia membuat surat akan agama Islam, Stella, tidak boleh kuceritakan agama Islam melarang umatnya mempercakapkannya dengan umat agama lain. Lagi pula sebenarnya agamaku agama Islam hanya karena nenek moyangku beragama Islam. Manakah boleh aku cinta agamaku kalau aku tidak kenal? Tiada boleh aku mengenalnya. Benarkah agama itu restu bagi manusia? Tanyaku kerap kali kepada diriku sendiri. Dengan bimbang hati, agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu sendiri. Jadi di sini Kartini juga banyak mengkritisi agama ya. Salah satunya adalah karena tadi Quran pada zamannya itu nggak boleh ditafsirin. Mungkin karena Belanda juga takut nanti paham agama jadi gimana-gimana. Jadi ini kegelisahan Kartini gitu. Dan dia juga melihat orang yang menjadikan agama ini ya tadi malah jadi sumber konflik dan lain sebagainya gitu. Makanya dia tuh menekankan juga kalau misalnya setiap orang itu kalau mau beragama dia itu harus dengan kesadaran sendiri, bukan atas kesadaran karena ini keturunan, karena bapak saya, karena nenek saya beragama apa saya ikut, enggak. Tapi karena Kartini itu mengajak kalau misalnya kita beragama kita harus aware, kita harus sadar sama agama yang kita pegang. Jangan cuman ikut-ikut aja, tapi kita harus ngerti. Kita ngaku agama apa, ya paham dong dengan agama itu. Dan di sini juga worldview dari Kartini juga luas karena teman-teman Kartini kan orang Belanda juga dan pada non-muslim juga, makanya dia juga dekat ya dengan agama lain, maksudnya kenal dengan agama lain seperti itu, seperti ya jadi dia lebih luas lah memandang kehidupan ini. Berikutnya Teh. Ini adalah terkait kemerdekaan di mata Kartini. Jadi soal kemerdekaan, Kartini ini menganggap bahwa kemerdekaan adalah kebebasan dia untuk mewujudkan cita-cita dia, mendirikan sekolah, mengajarkan perempuan harus berdaya, perempuan jangan mau dipoligami. Tapi di sisi lain yang tadi sempat kita ulas, kegalauan Kartini yang gak habis-habis. Makanya di suratnya itu sering banget dia bilang, mampukah aku, bisakah aku melukai orang yang paling aku sayangi, yaitu bapakku sendiri. Bagaimana bisa aku mengecam poligami,
sementara bapakku adalah orang yang berpoligami. Jadi ini tuh sering banget diulang-ulang di suratnya Kartini ya. Seperti itu. Jadi kayak kemerdekaan Kartini itu adalah ya dia tuh jangan mau bergantung gitu sama laki-laki gitu. Dan perempuan itu harus pinter gitu kan. Ini juga salah satu suratnya dia tulis perempuan sebagai pendukung peradaban bukannya karena perempuan yang dipandang cocok untuk tugas itu, tapi karena dari perempuan dapat dipancarkan pengaruh besar yang berakibat sangat jauh, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan. Dari perempuan, manusia menerima pendidikannya yang pertama-tama. Di pangkuannya, anak belajar merasa, berpikir, berbicara, dan bagaimana ibu-ibu Bumi Putra itu dapat mendidik anak-anak mereka kalau mereka sendiri tidak terdidik. Ini kayak relate ya, zaman sekarang aja kita banyak bahas gitu kalau perempuan itu sebagai rumah pertama bagi anak-anak, jadi perempuan harus pinter, tapi Kartini ini udah nyebut dari zamannya, gitu kan. Dari waktu dia hidup dia bilang, "Ayolah perempuan, karena kamu akan mendidik anak-anak, kamu jangan bodoh, kamu harus pintar." Inilah kemerdekaan di mata Kartini saat perempuan berdaya. Berikutnya teh. Dan selain itu juga ini terkait, Kartini juga menolak feodalisme. Jadi kalau dulu itu kan ini ya, antara kakak adik aja duduk gitu kan, kalau kakaknya lagi ada, misalnya mau ngelewat harus jongkok dan lain sebagainya. Terus banyak tingkatan-tingkatan bahasa juga gitu kan, apalagi kalau misalnya udah menikah, ke suami harus sujud dan lain sebagainya. Nah, Kartini juga mengkritisi ini semua gitu. Jadi kayak terlalu banyak aturan gitu, bahkan ngomong aja harus diatur. Perempuan yang elegan, yang baik itu ngomongnya tuh nggak bisa keras-keras, dia bisa ketawa-ketawa, harus bisik-bisik gitu kan. Nah ini tuh dikritik sama Kartini, kok perempuan tuh harus kayak gini gitu ya, kok budaya itu kayak terlalu bertingkat-tingkat gitu, banyak diatur gitu. Jadi ini juga sebuah kegelisahan dari Kartini. Dia bangsawan gitu kan, tapi dia juga nggak nyaman hidup harus serba diatur. Makanya ini juga dia sempat menulis surat, "Duh, kau akan menggigil kalau ada di tengah-tengah keluarga pribumi yang terkemuka. Bicara dengan atasan haruslah sedemikian pelannya. Hanya orang di dekatnya saja yang bisa didengar. Kalau seorang wanita muda tertawa, tak boleh dia buka mulutnya, mengejutkan adat kami orang Jawa." Gitu kan. Saking apa ya, perempuan tuh harus lemah lembut banget gitu. Terus selain itu juga dia menceritakan bagaimana kalau adiknya itu lewat di depan dia tuh harus jongkok, harus apa gitu kan. Dia bilang, "Seorang adikku lelaki maupun wanita tak boleh jalan melewati aku. Atau kalau toh harus melewati, dia mesti merangkak di atas tanah. Kalau segera melun atau seorang adik duduk di atas kursi dan hendak lalu, mestilah dia segera meluncurkan diri ke tanah dan di sana duduk menukuri tanah itu sampai aku tak nampak lagi olehnya terhadap aku, adik-adikku, tak boleh beraku berkau, dan pada setiap akhir kalimat yang keluar dari mulutnya harus mereka tutup dengan sembah." Jadi di sini Kartini juga mengajarkan ya kalau sejak Kartini itu dia ngajak adik-adiknya buat ya udahlah nggak usah berperilaku seperti yang sebelumnya itu. Karena dia juga tidak nyaman gitu kalau harus diperlakukan, seperti itu. Oke, berikutnya Teh. Nah, ini juga terkait kontroversial Kartini ya. Ini kan ngomongin tentang Kartini yang memang anti poligami banget. Anti poligami, dia itu menolak. Nah, ini ada yang bilang, "Oh, berarti Kartini menentang agama Islam dong." Karena memang di salah satu suratnya ini kepada Nyonya Van Col di bulan Agustus 1901, Kartini ini mengomentari soal poligami. Dia bilang, "Itu bukan dosa, bukan pula aib. Ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki kawin dengan 4 orang wanita sekaligus. Meskipun hal ini 1000 kali tidak boleh disebut dosa menurut hukum dan ajaran Islam. Selama-lamanya saya tetap menganggapnya dosa. Semua perbuatan yang menyebabkan sesama manusia menderita saya anggap sebagai dosa. Dosa ialah menyakiti makhluk lain, manusia atau binatang." Jadi di sini Kartini tuh tegas banget ya bilang kalau misalnya poligami itu menyakiti hati perempuan. Meskipun ajaran Islam bilang itu nggak apa-apa, tapi menurut dia salah. Kenapa? Karena itu menyakiti, gitu kan. Betul-betul menyakiti hati perempuan di mata dia sendiri saat ibunya dipoligami, dia melihat bagaimana ibunya menderita dan perempuan di sekeliling menderita. Jadi dia tuh sebenarnya sangat anti poligami gitu kan. Dan dia juga sebenarnya nggak mau menikah kan. Dia sebenarnya nggak benar-benar benci menikah gitu kan. Dia juga sebenarnya tidak apa-apa menikah, tapi
Yang dia harapkan itu adalah kalau perempuan menikah, menikahlah dengan laki-laki yang dia kenal. Menikahlah dengan laki-laki yang dia mau, bukan dijodoh-jodohkan. Dan jangan ya mau nurut manut-manut aja gitu kan. Dan ya seperti itulah waktu itu Kartini menggebu-gebunya sangat menolak poligami itu. Berikutnya teh. Ini juga setelah itu kan tadi kita membahas terkait surat-surat Kartini ya, pandangan dia terhadap feodalisme, kemudian juga terhadap yang lain-lain. Nah, ini setelah kematian itu ada beberapa juga pandangan ya terkait surat-surat Kartini. Yang pertama ini menerka motif abandonan. Jadi ada yang bilang, ah kayaknya surat Kartini ini bukan benar-benar dari Kartini deh. Karena abandonan ini kan direktur pendidikan pada waktu itu dan dia tuh mengangkat politik etis. Jadi dia tuh seolah-olah membuat surat atas nama Kartini biar nama dia gede gitu kan. Karena memang sampai saat ini pun waktu itu surat Kartini yang dikirim ke abandonan itu sulit terlacak gitu. Terus keturunan dari abandonan juga susah ditemuin gitu di mana ininya nggak tahu. Jadi ada kontroversialnya atau pandangan kayaknya itu bukan surat dari Kartini, itu buatan abandonan gitu. Terus ada pertanyaan yang lainnya, kenapa sih harus Kartini? Pahlawan yang lain banyak tuh, Cut Nyadin, Cut Mutia, terus juga ada Dewi Sartika, Lasminingrat, siapa lagi, Christina Marta Tiahahu, ada Nyai Ahmad Dahlan gitu kan, bahkan ada yang perempuan bawa senjata gitu kan buat berperang meninggal di medan perang. Kenapa harus Kartini yang bahkan dia sendiri nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perjuangkan gitu kan. Kalau perjuangan sampai mati, dia menolak poligami, dia tidak ingin menikah, dia begitu sampai meninggal. Tapi kan Kartini enggak, dia berkoar-koar ingin menolak poligami gitu, tapi pada akhirnya dia malah jadi korban poligami juga. Nah, ini gimana kan? Nah, ini yang pada akhirnya banyak dikritisi gitu oleh beberapa orang terkait dari Kartini ini. Kenapa sih harus Kartini gitu? Kenapa bukan yang lain? Kan Kartini aja nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Tapi di lain sisi, ini kalau ngomongin jejak perjuangannya ya, kalau misalnya kita lihat, kalau tadi kita sempat singgung bahwa surat Kartini itu begitu dicetak di tahun 1911 oleh Abandonan, itu sangat viral banget ya. Viralnya itu di Belanda juga, bukan cuma di Indonesia. Sampai-sampai ya, ada jalan di Belanda, ada 4 jalan namanya Kartini. Berarti seberpengaruh itu loh. Di Belanda ini ada 4 jalan namanya Kartini, dan sempat ada kayak penghargaan atas nama Kartini Award gitu buat perempuan-perempuan yang berprestasi, namanya Kartini Award. Itu saking berpengaruhnya Kartini. Jadi bukan cuma nasional tapi internasional juga. Dan memang di zamannya Presiden Soekarno, Kartini kan diangkat sebagai pahlawan nasional, terus di tanggal 21 April juga diperingati sebagai Hari Kartini. Tujuannya adalah tadi ya, karena supaya semangat Kartini tetap ada gitu. Dan kenapa sih harus Kartini? Karena Kartini menulis. Ada yang bilang kan kalau misalnya kita sering dengar filsuf, kalau kalian ingin abadi menulislah. Mungkin itu bedanya dengan para pahlawan yang lain gitu. Karena surat Kartini banyak banget, bukan cuma satu, dua, tiga, tapi 150 bahkan lebih gitu. Surat yang Kartini tulis. Dan aku juga sempat baca di bukunya ini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini bukunya Kartini. Di sini tuh eh, disusun sama Armin Pane gitu ya. Ada 87 surat, gak semua surat dimasukin karena memang ada yang mirip-mirip. Tapi kalau kita baca itu, aduh, tata bahasanya itu sangat kritis gitu, bagus, enak dibaca, kayak sastrawan Kartini menulis. Makanya fenomenal banget. Jadi kayak kalau aku baca buku Kartini itu seolah-olah aku meresapi apa yang dia rasakan, gejolaknya, kemarahannya, terus juga perjuangannya. Itu tuh benar-benar terasa gitu kan. Apalagi ini kan curahan hati perempuan kepada perempuan lagi kan. Ke surat-surat Kartini itu kan banyaknya kepada teman-teman perempuannya juga. Jadi memang bagus suratnya itu gitu. Tulisannya juga enak dibaca. Itulah yang sangat berpengaruh gitu. Dan ada yang bilang juga kita jangan sinis sama Kartini. Jangan sinis gara-gara Kartini anti poligami pada akhirnya malah jadi korban poligami. Kita nggak bisa sinis kayak gitu juga. Kenapa? Karena pengaruh Kartini juga besar. Kartini yang bisa melampaui zamannya, Kartini yang menulis pemikiran-pemikirannya yang luar biasa, yang pada akhirnya menginspirasi banyak perempuan, bukan cuma di Indonesia tapi di mancanegara. Kartini juga yang menjadi simbol, oh ya, perempuan harus berdaya gitu. Dan inilah yang menjadi pertanyaan sekarang gitu, apakah kita benar-benar meresapi isi Kartini? Apakah hanya kita sadar aja gitu bahwa Kartini itu perempuan yang lemah lembut dan lain sebagainya? Karena di zaman Orde Baru kan sosok Kartini itu seperti istri penurut, lombanya juga lomba masak, memperingati dandan gitu kan.
malah sosok Kartini yang radikal, sosok Kartini yang mengkritisi itu tidak dimunculkan. Padahal hal terbesar yang digagas oleh Kartini adalah pemikiran-pemikirannya itu. Pemikirannya itu untuk mendobrak stigma yang ada, bukan cuma tadi soal feodalisme, bagaimana tata krama, tapi juga soal agama dia kritisi, soal perempuan dia kritisi, dan dia juga mendirikan sekolah. Jadi pengaruhnya besar gitu. Inilah yang harus dikontemplasiin lagi gitu ya. Kalau tadi awal mulanya saya berbicara terkait sebenarnya siapa sih Kartini itu gitu. Siapa? Apakah kita sudah kenal? Nah, inilah gitu ya, dari satu buku akhirnya ada tercerahkan juga gitu semangat-semangat Kartini itu. Oke, teh berikutnya. Dan ini ada salah satu quote ya dari Kartini yang sangat saya suka. Ini melambangkan semangatnya yang luar biasa. Meskipun di akhir sebelum dia meninggal dia juga apa ya, dia tuh berputus asa sebelum dia menikah. Katanya ya memadamkan mimpi itu membuatnya binasa, membuatku binasa gitu kan. Aku ini seperti jiwa yang tercekik kalau istilahnya Kartini itu. Saking dia tuh menderita sebenarnya pada akhirnya dia harus menyerah pada keadaan. Harus menyerah kalau ditanya kenapa pada akhirnya dia menyerah untuk dipoligami untuk menikah, karena kondisi dia sangat cinta pada bapaknya, itu yang saya dapatkan gitu kan. Tapi ada ini ya kuatnya yang dalam banget gitu ya, yang mungkin bisa diimplementasikan buat kita terus bersemangat mengejar mimpi. Tahukah engkau semboyanku, aku mau dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Jadi ini kayak sastrawan juga, karena itu bagus banget dia mengolah bahasa gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa terinspirasi, bukan hanya memperingati 21 April, bukan hanya tahu beliau siapa, tapi mungkin kita perlu mewujudkan ya, karena sampai sekarang apakah udah setara gitu laki-laki dan perempuan zaman now? Ini masih menjadi pertanyaan gitu kan. Apakah ibu-ibu masih mengajarkan anaknya patriarki gitu, jangan menangis seperti anak perempuan gitu, juga nggak tahu gitu kan. Apakah masih ada perempuan yang pengen bergantung aja pada pria? Ya, seperti itulah ya, mungkin hal yang harus kita kontemplasikan. Berikutnya deh. Oke, itu dia ya hasil pembacaan aku dari buku biografi Kartini. Gimana nih menurut teman-teman? Boleh ya sampaikan pendapat teman-teman. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kak Tiwi pemaparannya. Wah, luar biasa ya. Kita jadi dapat gambaran yang utuh ya, tapi juga ringkas dan juga mudah dicerna nih mengenai kehidupan ya atau biografi dari Raden Ajeng Kartini, juga bagaimana sih pemikiran-pemikiran beliau ya, yang kita jangan pakai sudut pandang masa kini ya, Kak Tiwi ya. Mungkin kalau Mhm. saat ini kan udah banyak orang yang punya pemikiran demikian ya gitu, mendobrak gebrak gimana sih perempuan itu ya supaya juga ikut berperan di atas panggung dunia gitu. Tapi kita lihat zamannya Kartini pada saat beliau hidup gitu ya, pikiran seperti itu tuh langka gitu, luar biasa ya. Oke, silahkan nih teman-teman kalau misalnya ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, sharing mungkin pembacaannya juga boleh, silahkan ya. Halo, Oke, silahkan Pak Gangan Jatnika. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Acara ini menarik ya. Apalagi di awalnya udah diterangkan bahwa Kak Tiwi itu senang kita berkumpul membahas sejarah, khususnya dalam hal buku. Dan tadi sudah dipraktekkan sama Kak Tiwi sendiri dari satu buku, eh, beliau bisa menerangkan kepada kita apa hasil dari buku yang dibaca tersebut. Dan saya sangat tertarik dengan tokoh Kartini ini dari dulu gitu. Yang sekarang langsung aja yang ingin ditambah, bukan ditambahkan mungkin ya, hanya meramaikan saja. Kalau ternyata nanti tidak sesuai bisa
disesuaikan oleh narasumber atau oleh teman-teman yang lainnya. Yang pertama memang, sejarah Kartini itu sudah banyak yang mengulas, tapi pada satu titik saya tertarik untuk mengetahui keturunan-keturunan dari R.A. Kartini, apakah sekarang masih ada? Karena yang dulu kadang-kadang dalam satu buku itu disebutkan punya anak namanya Susalit, Raden Susalit. Bahkan Susalit sendiri punya arti dalam bahasa Jawa itu susah saat masa alit. Karena ditinggal oleh orang tuanya dari lahir, maka dikasih nama Susalit. Nah, apakah sekarang keturunan dari Ibu Kartini ini masih ada? Dan kalau masih ada, apakah ada yang jadi orang besar yang mewujudkan cita-cita dari nenek moyangnya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ini ada sudah dijelaskan bahwa kacamata atau sudut pandang pada zaman Kartini dengan kita itu sudah jauh berbeda. Tapi yang pernah saya dengar satu kisah menarik, saya lupa tuh dari mana sumbernya, terutama soal pemahaman Kartini terhadap Islam. Betul seperti yang disampaikan oleh Katiwi bahwa pada saat itu tidak boleh mentafsirkan atau menerjemahkan kitab suci Al-Quran. Tapi seorang Kartini yang sangat haus akan ilmu, kemudian singkatnya beliau mendatangi salah seorang kiai, kalau tidak salah namanya Kiai Muhammad Soleh, dan muncullah satu quote pertanyaan dari beliau kepada kiai ini, yaitu, Pak Kiai, bagaimana hukumnya apabila seseorang yang berilmu kemudian menyembunyikan ilmunya? Jadi Kartini bertanya seperti itu. Karena Kartini tahu kalau Kiai Muhammad Soleh ini menguasai ilmu tafsir, tapi dia tidak mengajarkan atau tidak memberikan kepada khalayak umum. Tergugah dari pertanyaan Kartini tersebut, maka Kiai Muhammad Soleh menuliskan sebuah buku tafsir atau buku terjemahan Al-Quran, dan salah satu bukunya itu dijadikan hadiah pernikahan bagi Kartini. Sehingga Kartini kemudian mengetahui apa isinya Al-Quran itu, dan sedikit demi sedikit pemahaman dia terhadap agama Islam pun berkembang. Dan satu yang paling menarik yaitu dia tertarik dengan satu lafaz minaj julumatin ila nur. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata bahasa Arab minaj julumatin ila nur, yang kalau diterjemahkan itu artinya dari kegelapan hingga ke cahaya. Nah, kata-kata dari kegelapan menuju cahaya ini yang menarik bagi Kartini, sehingga nantinya ketika dia menulis surat kepada Abendanon itu kata-kata dari kegelapan menuju terang, dari kegelapan menuju terang, yang diilhami dari kata Al-Quran minaz zulumatin ilan nur. Kata-kata ini yang kemudian oleh Abendanon menjadi quote terkenal, habis gelap terbitlah terang. Nah, itu yang saya menarik, ternyata Kartini itu memahami itu sehingga kata-kata minaz zulumatin ilan nur sampai sekarang populer menjadi habislah gelap, terbitlah terang. Itu saja Teh yang ingin saya ramaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Janjan untuk pertanyaan dan juga tanggapannya ya. Yang pertama, apakah masih ada keturunan dari Kartini begitu ya, dari Raden Arjang Kartini, dan apakah menjadi seseorang yang menjadi tokoh penting gitu ya, atau seseorang yang juga melanjutkan cita-cita dari Kartini. Itu dulu mungkin boleh ditanggapi, silahkan Kartini. Saya juga sempat searching sih Kang terkait dari keturunan R.A. Kartini ini. Cuman setelah coba saya cari gitu ya, ulas juga dari beberapa informasi yang ada di media, ini nggak terlalu terungkap gitu seperti apa kehidupannya, cuman sempat disebutkan aja kalau dari Raden Mas Susalit itu putra satu-satunya
Kartini kan kemudian berkarir menjadi tentara, kemudian punya anak, tapi anaknya juga hidup sederhana begitu, dan nah setelah itu juga memang tidak terlalu terbuka kira-kira seperti apa lagi dari keturunannya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari gaung yang sekarang sih memang tidak ada ya sepertinya ya, gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu atau seperti apa boleh nambahin juga. Nah, kalau tadi terkait Kiai Soleh Darat, ya saya juga sempat baca di bukunya biografi Kartini sempat disebutkan juga terkait pertanyaan itu dan pada akhirnya dia juga jadi terinspirasi gara-gara diterjemahkan surat Al-Fatihah. Kemudian juga Kiainya juga sempat menafsirkan Al-Quran, tapi baru setengahnya kemudian beliau meninggal gitu ya, nggak lama setelah Kartini meninggal kalau tidak salah. Jadi penafsirannya belum tuntas sampai full begitu. Tapi ada yang bilang juga kalau misalnya Kartini ini kontroversialnya sempat dikabarkan mau pindah agama juga ke Kristen karena diajak sama Nyonya Van Kool. Tapi pada saat itu Kartini menolak gitu. Bahkan Kartini itu bilang katanya kenapa sih orang itu harus harus ini ya, kan ada tuh orang-orang pribumi yang pada akhirnya berpindah ke agama Kristen gitu dan menganggap bahwa dengan kepindahan agama itu dia itu kastanya sama dengan orang-orang Belanda itu karena menganut keyakinan yang sama. Kartini juga mengkritik hal ini gitu. Jadi dia bilang ya kalau misalnya beragama adalah dengan sesuai keyakinan, bukan pada akhirnya beragama itu menjadikan diri kita merasa lebih daripada yang lain. Itu sih salah satu kritik Kartini ya. Kalau ditanya dia semuslimah apa, nah ini juga ada beberapa ini ya, kalau di buku bilangnya ya meninggal lahir sebagai muslimah tapi dekat dengan ajaran Kristen karena memang teman-temannya Kristen. Bahkan sempat disebutin juga kalau misalnya Kartini ini vegetarian. Gara-gara dulu tuh sempat sakit atau apa terus dilarang makan daging gitu, akhirnya dia jadi vegetarian dan yang ngobatinnya juga dari Tiongkok itu kalau nggak salah Buddha, dari agama Buddha atau apa, makanya dia juga punya pandangan yang toleransi terhadap berbagai agama dan nggak fanatik sama salah satu agama aja, begitu. Oke, baik Kak Tiwi, terima kasih nih responnya. Silahkan dari Pak Gangan mau direspon kembali mungkin? Apakah cukup? Atau dari teman-teman yang lain nih, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau juga mau merespon, dipersilakan. Oke Kak Tiwi, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain dari saya dulu ya. Boleh. Tertarik tadi sama pernyataannya Kak Tiwi sih, mengenai peringatan Hari Kartini pada tanggal 21 April ya, yang biasa kita, laksanakan gitu, terutama di sekolah-sekolah gitu ya. Anak-anak mungkin Mhm. siswa-siswa pakai kebaya gitu tadi ya, lomba masak gitu kan, make up yang, apa ya, lebih menekankan sisi feminin gitu. Padahal, Kartini sendiri juga punya, sisi gitu ya, pemikiran-pemikiran yang radikal gitu ya, yang menggebrak gitu ya. Nah, Kak Tiwi sendiri ada ide kah atau setujunya gimana sih peringatan Hari Kartini itu supaya bisa lebih Kartini banget gitu? Mhm. Kalau dari aku sih kayaknya ya, kalau terkait peringatan Kartini, mungkin lebih pada kayak ini ya, sebenarnya kan kalau di Belanda sempat ada juga kan kayak wanita-wanita berprestasi dia dapat Kartini Award. Nah, kenapa momentum Kartini ini adalah lebih pada kayak misalnya lomba-lomba bertulis pemikiran, ide-ide brilian. Karena kan Kartini juga menulis surat. Kenapa nggak ada lomba menulis surat, tapi terkait kritik dari pribadi setiap perempuan terhadap realitas sosialnya, seperti Kartini yang Kartini lakukan gitu. Mmm, Apakah Kartini yang di-shoot sehari-harinya adalah masaknya, dandannya kan tidak ya. mhm, Tapi yang menjadi sosok figur dari Kartini itu adalah ya itu, apa sih, pemikirannya itu. Jadi, kenapa kalau misalnya memperingati Kartini tidak lebih pada kita adain lomba menulis surat, mmm, surat setiap, kegalauan perempuan dan kita lihat siapa perempuan yang paling kritis, yang Kartini banget gitu ya, tapi dengan perbedaan di zaman now. Kayaknya bisa deh seperti itu, atau mmm. kayak perempuan-perempuan inspiratif gitu yang dia melakukan pergerakan sesuatu yang bermanfaat buat circle di lingkungannya. Kenapa nggak dibuat seperti itu juga? Gitu. Kayaknya gitu deh Teh, ya nggak sih? Kalau Teteh gimana?
Oke, siap Kak Tiwi. Sebenarnya sepemikiran ya gitu. Pas tadi dengar apa namanya pemaparan dari Kak Tiwi juga ya kayaknya seru ya kalau misalnya adain lombanya tuh lomba surat gitu ya. Di mana misalnya para perempuan ini bisa mencurahkan unek-uneknya gitu atau keresahannya gitu ya terhadap apa yang menimpa dirinya sebagai perempuan. Itu kayaknya bagus ya. Kita juga bisa tahu nih perempuan zaman now gitu ya keresahannya seperti apa gitu ya. Kayak begitu atau mungkin, lomba-lomba inspiratif lainnya ya, bisa sih gitu ya, tapi saya sendiri juga belum kepikiran apa ya gitu. Tapi, bagus sih tadi ya kalau misalnya ada, ide-ide segar gitu ya dari teman-teman juga. Bagusnya kita nih Hari Kartini, apa ya, yang mungkin lebih, produktif, lebih menggambarkan, Kartini banget gitu. Iya, Oke, gitu. baik, Atau itu ada yang di chat boleh, oke. langsung aja kali ya, Kak, ya? Kak Arsyad mau open mic kah? Atau mau dibacakan? Ya, mungkin dibacakan sama saya ya, boleh Kak Arsyad. Oke, selamat malam. Sebelumnya terima kasih Kak Tiwi sudah memaparkan sejarah Kartini. Sebelumnya saya Arsyad, saya hanya ingin sharing mengenai stigma pada orang yang tidak menyukai Kartini. Wah, ini menarik nih ya, gitu. Yang pertama, Kartini disebut pro Belanda karena kawanannya berasal dari Belanda, termasuk apa yang mempengaruhinya juga karena ia mengadopsi pikiran-pikiran Barat. Kemudian yang kedua, Kartini bisa dapat akses pendidikan karena privilege kaum priayi ya. Terlepas beliau melawan feodalisme, tetapi ia menggunakan fasilitas tersebut ya, Kak Arsyad ya, gitu, menggunakan privilege-nya ya. Itu saja yang saya temui stigma dari beberapa orang yang tidak menyukai Kartini. Terima kasih. Kemudian setahu saya lupa baca di mana keturunan Kartini menjadi korban pembantaian dari PKI gitu. Tapi lupa nih sumbernya dari mana. Mungkin teman-teman yang lain di sini boleh nih sharing kalau misalnya ada yang tahu juga gitu ya. Kak Iya. Husnul, boleh nih Kak Husnul silahkan open mic aja Kak. Oke, makasih. Iya Kak. Eee, ini maaf, aku nggak bisa, buka video soalnya koneksi internet di sini tuh lagi nggak stabil, takutnya nanti malah suaranya yang putus-putus, maaf maaf banget. Oke Kak, nggak Oke. masalah. Ya, salam kenal Kak Tiwi, Kak Lupita, sama kakak-kakak yang ada di sini. Eee, izin menanggapi yang tadi tentang keturunan Kartini. Emang kalau kita lihat di internet itu ya sumbernya itu sedikit ya, tapi kebetulan teman-teman aku tuh ada yang pernah menulis artikel ringkas gitu tentang tentang keturunan Kartini ini. Jadi dia melacak dari sumber-sumber yang ada di surat kabar. Terus dia menemukan bahwa Kartini itu kan tadi kan udah diceritain kan sama Kartini juga ya. Kartini itu kan punya anak ya cowok, Raden Mas Susalid. Nah, kemudian Raden Mas Susalid ini menikah dengan Ibu Siti Luyah Mhm. gitu. Kemudian dari hasil pernikahan ini itu lahirlah seorang putra juga namanya Raden Mas Budi Setia Susalid. Pokoknya nama anaknya nanti nggak keturunannya nggak akan jauh-jauh dari Susalid, Kartini, Kartono gitu. Nah, kemudian berarti kan Raden Mas Budi Setia Susalid ini kan cucunya Kartini kan. Nah, di artikel yang teman aku tulis tuh dia cerita kalau Pak Budi ini tuh sebagai cucu Kartini tuh dia sebenarnya kayak ngerasa tertekan gitu loh. Bahkan selama ketika dia sekolah kalau nggak salah itu dia sempat menyembunyikan, dia nggak mau ngaku kalau dia cucunya Kartini karena dia ngerasa kayak oh uh, nenek sama ayahku tuh keren gitu kok aku biasa-biasa aja jadi aku nggak pengen kayak dibanding-bandingin gitu sama mereka berdua dan emang sih kalau kita maksudnya kehidupan dari anak dan cucu Kartini itu sendiri itu sebenarnya sangat-sangat sederhana ya. Kemudian tadi juga saya sekilas gitu browsing terus menemukan malah kehidupan dari cicitnya itu malah bisa dibilang tuh memprihatinkan kayak gitu. Kalau nanti artikelnya bisa saya share juga di entah di kolom chat entah juga di grup WhatsApp. Mungkin sekian seperti itu sih yang bisa aku share. Terus kalau misalnya menanggapi tadi pertanyaan Kak Lupita, gimana kita merayakan Hari Kartini, kalau menurut aku sih
kayaknya nggak ada cara lain deh, kita harus baca bukunya lagi deh. Kita harus baca buku surat-suratnya gitu. Karena orang lain itu aku nggak tahu ya, mungkin ini salah kaprah hari besar juga ya, karena Orde Baru gitu kan. Selama Orde Baru tuh ya benar kata Kak Tiwi tadi, kita itu kalau ada perayaan Hari Kartini pasti nggak jauh-jauh dari kebaya gitu, dari baju adat, dari mama masak, yang gitu kan hal-hal yang sebenarnya itu tuh nggak ya, oke itu kayak stereotip gitu nggak sih jatuhnya, padahal hal-hal yang di perjuangan Kartini itu nggak kayak gitu loh. Dan itu juga terjadi ketika perayaan Hari Ibu, yang sebenarnya itu bukan perayaan Hari Ibu, tapi apa, perayaan dari pergerakan perempuan, seperti itu. Jadi nggak ada kata lain, kita harus baca bukunya, gitu. Makasih, itu aja. Oke, makasih Kak Husnul. Wah, luar biasa nih ya Kak Husnul ya tadi dari artikel, temannya ya, eee, ada informasi juga mengenai cucu dan juga, putra dan cucunya Kartini ya yang juga ada, pressure ya kalau zaman sekarang mah ya. Kita punya, apa namanya, orang tua dan juga nenek yang hebat gitu ya. Aduh, tapi kayaknya gimana nih gitu ya supaya bisa melampaui atau mungkin minimal sejajar lah dengan mereka gitu ya. Kemudian juga tadi, bener ya Kak Husnul setuju nih, kembali lagi dengan membaca buku sejarah mengenai Kartini gitu ya. Mungkin ada lomba, review gitu atau mengulas, biografinya Kartini boleh juga ya. Seru nih kayaknya Ayo mungkin seru tuh, Hari Kartini Temu Sejarah adain ini Kak, adain apa namanya, lomba. kegiatan ya lomba. Aduh kayaknya seru 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 seru. Itu bakal aku pikirin loh Teh. Kayaknya menarik ya. Mhm mhm. Silahkan nih Kak Tiwi boleh ditanggapi dulu. Nggak ada gitu. Cuman kalau misalnya tadi ada yang kontra sama Kartini, iya itu juga yang salah satu kontranya itu karena Kartini kan dekat sama orang-orang Belanda tadi gitu kan. Mmm. Kalau misalnya pahlawan yang lain itu bahkan ada yang melawan Belanda gitu berperang, ini malah Kartini itu bersahabat dengan orang-orang Belanda, bertukar surat, bertukar pikiran gitu. Tapi mungkin yang harus kita lihat bukan cuman itunya juga ya, tapi di lain sisi adalah pengaruhnya tadi. Dia punya pemikiran yang melampaui zamannya, makanya kenapa dia diakuin juga gitu. Kayaknya poinnya lebih pada di sana gitu. Karena tadi dia punya warisan, warisannya adalah tulisan, tulisan yang abadi sampai sekarang, yang kita semua masih bisa akses. Sementara tokoh pahlawan nasional yang lain, mereka hebat, tapi mungkin ditulis oleh orang lain yang belum tentu itu benar-benar the real mereka gitu kan, karena banyak tokoh-tokoh sejarah kan yang miss kayak yang saya lihat, yang saya dengar dari tokoh keberapa, dari yang keberapa. Jadi nggak benar-benar ditulis oleh orang itu. Nah, itu mungkin yang sempat saya obrolin sama beberapa orang juga ya, sempat saya tanyain kenapa sih harus Kartini, karena tadi kalau pahlawan yang lain tuh nggak keraba gitu. Misalnya kita mau ngejadiin sosok pahlawan siapa, tapi kita nggak tahu gitu sumber pemikiran yang aslinya itu kayak gimana. Pemikiran aslinya itu gimana, isi hati dia itu kayak gimana. Nah, pada akhirnya jatuh pada Kartini karena mudah didapat. Kartini kan masih di Jawa juga kan, dia tinggalnya di Jawa, di Jepara, di Rembang, terus masih terlacak kehidupannya seperti apa, pemikirannya terlacak. Jadi untuk memvisualisasikan dan menjadikan dia pahlawan itu dan untuk memperkenalkan dia itu lebih mudah dan lebih dipahamin. Itu sih kayaknya ya salah satu poinnya kenapa pada akhirnya harus dia gitu, bukan yang lain. Seperti itu. Oke, siap Kak Tiwi. Baik, ada lagi, dari teman-teman yang lain mungkin, terakhir ya sebelum kita ke agenda perkenalan. Oke. Silakan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi atau mau bertanya boleh. Oke, mungkin ada yang sudah pernah baca habis. Oke, Kak Iman, silakan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas jelas. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kebetulan juga mungkin saya guru mengajar sejarah ya, mengajar sejarah di lingkungan pondok pesantren. Jadi mungkin eh, enak juga gitu kan. Oh, bahas tentang sejarah nih, tentang Kartini dan sebagainya. Tapi yang namanya lingkungan pondok pesantren pasti
ada kaitannya dong dengan agama Islam dan sebagainya. Mungkin menanggapi terkait tadi bahwasannya mengenai Kartini dengan agama, kalau nggak salah ya, kalau tadi nggak salah dengar, bahwasannya Kartini itu memang apa ya, tadi agak tanda kutip mungkin ya, kalau menurut saya ini Mbak, lebih apa ya, menekankan bahwa kenapa sih kita harus non apa mengikuti agama dari nenek moyang dan lain sebagainya gitu kan, atau dari orang tua. Kita harus mengenal memang seperti itu. Tapi di satu sisi tadi Kak Tiwi juga menjelaskan kalau tidak salah bahwa wanita itu harus bisa lebih mandiri gitu kan. Terus menjelaskan bahwa juga Kartini itu nggak mau nikah dan sebagainya. Padahal kalau misalnya dalam konteks Islam mungkin ya, kalau ini dari sisi saya ya, kan berpendapat juga ini. Kalau sisi saya kan dalam Islam menikah itu ibadah yang paling indah gitu kan. 1% emang bahagia, tapi 99% lebih bahagia gitu kan. Bahagia banget gitu kan. Kalau konteks nikah. Toh ibaratnya menikah tuh misalnya istri ngasih air ke suami itu pahalanya lebih bagus daripada berpuasa selama 1 tahun. Wah berarti luar biasa banget gitu kan. Nah mungkin ada yang saya apa ya agak kurang relate mungkin ya bagi saya gitu bahwasannya ternyata dari sisi luar biasanya Kartini ada yang mungkin sisi yang agak kurang apa ya mungkin bagi saya kurang enak gitu didengarnya ternyata ya yaitu mengenai yang tadi gitu dia tidak setuju dengan pernikahan mungkin itu ditambah juga dia menganggap bahwa eh, apa namanya poligami dan sebagainya itu memang tidak boleh mungkin agak bertentangan juga dengan Islam gitu kan. Memang tidak apa-apa gitu kan, itu mah berpandangan aja. Memang saya sendiri juga memang tidak apa ya, ibaratnya tidak suka lah mengenai poligami-poligami tersebut. Tapi mungkin kan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa nikahilah 2, 3, atau 4 perempuan asal kamu bisa berlaku adil gitu kan. Nah, secara hadisnya juga dijelaskan bahwasannya memang nafsu laki-laki itu tanda kutip ya, memang besar gitu. Jadi mungkin wajar mungkin ya ada yang seperti itu. Tapi untuk saya pribadi memang tidak terlalu menekankan, oh laki-laki itu wajib poligami, enggak gitu. Cuma ya itu aja lah gitu. Kalau tanggapan dari saya, terus oh satu lagi mengenai tadi tuh apa ya? Kak bisa dilihatin slide tentang agamanya nggak? Kartini dengan agama. Oke, sebentar ya. Iya, Kayaknya tadi udah saya tutup sebentar ya. Atau bukan yang ini? bentar, Kak. Dibaca dulu takut takut salah bentar. Saya lupa lagi kayaknya. Ya mungkin itu pandangan dari saya ya. Karena mungkin saya memang di lingkungan pondok pesantren juga. Jadi agak sedikit berpandangan bahwasannya eh, memang wanita itu harus bisa mandiri. Tapi jangan sampai terlalu mandiri gitu. Mungkin lebih ke sana. Ya, terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Iman nih atas responnya ya. Ada sudut pandang baru ya. Oke, boleh Kak Tiwi. Menanggapi ya. Oke. Tapi memang ya bagaimana ya? Cuman karena kebetulan memang pada saat itu beda dengan sekarang ya, sekarang lebih leluasa. Dulu perempuan lebih terkekang gitu dan namanya juga feminis. Pasti memang kalau feminis agak sedikit atau banyak juga pasti beririsan dengan yang namanya konflik dengan agama. Bahkan Kartini sendiri menyebut kalau misalnya agama Islam itu memuaskan egoisme laki-laki. Karena di Islam itu laki-laki boleh menikahi banyak perempuan, kemudian juga yang lain-lain lah. Jadi malah menganggap ya agama itu memvalidasi tuh laki-laki buat sebebas-bebasnya. Ngapain aja perempuan, menjajah perempuan, seperti itu. Tapi itulah memang pandangan dari seorang Kartini begitu yang
karena dia perempuan mungkin dia merasakan. Kita tidak tahu ya bagaimana perasaan laki-laki kalau punya istri banyak, bahagia. Tapi kalau perempuan, karena dia melihat ibunya, kemudian dia perasaan perempuan bagaimana dia menderita seperti itu. Jadi dia melihatnya seperti itu gitu kan. Apalagi kalau zaman dulu itu ya di masa Kartini ya, bukan zaman dulu gimana gitu. Kartini juga menyebut pada saat dia hidup pun gitu, laki-laki itu bahkan kalau jabatannya itu kayak bupati atau petinggi bangsawan lain, bisa lebih dari 4 kok, bisa. Dia sebut sampai ada yang 28, 23, banyak, gundiknya itu banyak banget, seperti itu. Dia menyebut seperti itu, gitu. Dan kita sebenarnya jadi dua sisi juga sih. Ya, kita nggak tahu juga mungkin perasaan dari istri yang ke-10-nya itu seperti apa. Bisa jadi kan ada perempuan yang memang dia mau nikah aja sama orang besar, meskipun orang besar itu istrinya banyak tapi dia bangga aja. Kita nggak tahu, kita kan bisa melihat banyak sisi dari sebuah perempuan gitu. Mungkin Kartini merasa tertekan karena dia kan anak bangsawan, udah kaya, udah apa, jadi dia pengen bebas. Tapi mungkin ada perempuan yang dia hidupnya miskin, tapi kalau tiba-tiba dinikahin sama laki-laki super kaya gitu, sultan, ya happy-happy aja kan, nggak apa-apa lah istrinya banyak, yang penting kebutuhan hidup saya terpenuhi gitu kan. Bisa aja seperti itu. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi sebetulnya kalau berbicara poligami pun mungkin tidak, kalau saya lihat ya mungkin tidak semuanya perempuan merasa menderita kalau mereka menawarkan diri, kecuali kalau misalnya mereka dijodohkan seperti kasusnya Kartini kan. Kalau Kartini ini nggak bisa milih dia harus nikah sama siapa, soalnya kan di zaman dulu itu ya tadi, dia bangsawan harus nikah sama bangsawan. Kalau bangsawan laki-lakinya cuman ada 100, perempuannya 200, mau nggak mau dong yang 100 lagi jadi istri kedua, kayak gitu kan. Nah itu kasusnya seperti itu, karena pada saat itu Kartini nggak bisa milih loh dia mau nikah sama siapa. Dia cuman bisa nikah sama laki-laki yang dijodohin, yang dia nggak kenal, yang dia nggak cinta, ya yang dia nikahin karena cuman status aja. Itu makanya kenapa jiwa dia tuh pemberontak. Beda kasus mungkin kalau misalnya ada perempuan yang dipoligami, tapi perempuan itu atas dasar kemauannya sendiri. Bahkan kemarin saya baca berita gitu ya, di Malaysia kalau nggak salah ada perempuan yang meminta suaminya menikahi sahabatnya sendiri dan mereka foto bertiga gitu. Apakah itu menderita si perempuan itu karena dia yang ngajak perempuan lain, yang ngajak suaminya suruh menikahi perempuan lain? Kan enggak gitu. Jadi sebenarnya sisi poligami ini pun banyak gitu, tergantung konteks dan sudut pandang. Kalau buat Kartini jelas dia menderita, jelas dia marah, jelas dia kesal. Tapi mungkin di sisi lain, untuk kasus-kasus lain, ada aja perempuan yang enjoy di poligami, nggak masalah gitu. Jadi macam-macam gitu. Oke, baik Kak Tiwi, ini luar biasa ya, apa namanya, responnya ya. Karena memang kita pun kan malam hari ini sedang mengulas, pemikirannya Kartini ya gitu. Tentu saja nggak semua orang harus setuju dengan pemikiran beliau ya. Dan kita juga nggak bisa menghakimi pengalaman hidup seseorang ya. Kita bisa nggak setuju gitu ya dengan pemikiran seseorang atau sekelompok kaum, tapi kita nggak bisa menghakimi apakah pengalaman hidupnya itu harus terasa enak atau enggak, pengalaman hidupnya itu salah atau enggak ya gitu. Jadi, pemikiran Kartini memang dibentuk dari interaksi dia dengan teman-temannya dan juga dari, pengalaman hidupnya gitu yang tentu saja nggak dialami oleh orang lain gitu ya. Oke baik, mungkin kita cukupkan ya teman-teman, untuk sharing-sharing perihal bukunya ya, luar biasa nih ya. Meskipun, cukup eksklusif ya yang hadir ya, tapi, teman-teman aktif, banyak, menyumbangkan pemikiran juga, sudut pandangnya juga gitu ya, luar biasa malam hari ini kita dapat banyak insight ya. Sama-sama Kak Iman, Hoyrungan, terima kasih Thanks juga. juga Kak Richard ya, di Papua kan ya Kak Richard ya. Sekarang jam berapa ya coba ya? Jam 12 ya? Setengah 12 di sini. Setengah 12. Luar Wow. biasa. Oh, thank you banget. Sama-sama Kak Arsyad. Oke, mungkin ada sesi perkenalan dulu sebentar Kak Tiwi.